Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ustazah yang solih dan soliha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Ananda Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda Ustazah, sebelum kita menyimak materi bersama Ustazah Nika Safitri, Ustazah berharap Ananda semuanya sudah melaksanakan sholat duha ya nak. Nah, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Maka dengan semangat kemerdekaan, mari kita tingkatkan terus rasa cinta tanah air dan semangat belajar walau masih belajar dari rumah. Baik Ananda Ustazah, di video pembelajaran kali ini Ustazah akan menyampaikan materi karakteristik masyarakat negara ASEAN. Mari kita simak sama-sama video pembelajaran bersama Ustazah Nika. Selamat menyaksikan. Materi kita hari ini adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Halaman 9. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Di Brunei Darussalam terdapat kampung air yaitu Desa Terapung. Desa ini juga sempat menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1400. Ini adalah gambarnya. Setiap penduduknya memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Brunei Darussalam dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam. Dalam kebiasaan orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis serta melepaskan sepatu sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, ini adalah kebiasaan orang Brunei ya nak. Nah, ini adalah gambar kebiasaan tidak salaman dengan lawan jenis karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Negara kedua yang akan kita bahas adalah Malaysia. Salah satu ciri khas negara Malaysia ialah memiliki patung Dewa Murungga. Ini adalah gambar patung Dewa Murungga. Nah, ini gambarnya. Patung Dewa Murungga ini berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Kemudian Malaysia memiliki kota Jordan di Pulau Penang. Nah, kota ini adalah salah satu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di kota Penang. Nah, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Nah, ini adalah gambar kota Jordan. Nah, 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Ini gambar nasi lemak. Dan musik tradisional dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan juga Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas negara Filipina. Nah, budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, Spanyol, Cina, dan juga Malaysia. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, artinya bahasa yang mereka gunakan dalam sehari-hari. Kemudian selain bahasa Filipina, mereka juga menggunakan bahasa Inggris ya nak. Nah, bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan.
Filipina memiliki 8 dialek utama yang digunakan, salah satunya adalah Tagalog, Cebuana, Ilocona, dan lain sebagainya. Kebiasaan jabat tangan yang bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, ini adalah penjelasan untuk negara Filipina. Memiliki banyak dialek, ya nak, Tagalog, Cebuana, Ilocona, dan sebagainya. Tarian khas Filipina adalah salah satunya itu tarian tinikling. Ini adalah gambar tarian tinikling. Selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Pada bangunan-bangunan keagamaan terdapat relief tarian para apsara. Orang Khmer menggunakan sal kotak-kotak disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Itu adalah keyakinan mereka. Dan makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Gitu. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudah ditemukan kuil-kuil Buddha. Nah, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Brima. Pakaian tradisional mereka adalah longyi. Nah, ini adalah gambar pakaian tradisional mereka ya, nak. Mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Nah, selanjutnya kita akan melihat negara Vietnam. Nah, permainan tradisionalnya adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, ini permainan tradisional. Pernahkah kita bermain seperti ini? Tentu saja pernah ya, nak. Nah, baju khas Vietnam adalah áo dai. Ini adalah gambar baju Vietnam, baju khas Vietnam. Kebiasaan orang Vietnam gemar duduk dingklik, yaitu kursi pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Ya. Ini dia baju áo dai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa pada saat itu di Vietnam. Negara berikutnya yang akan kita kunjungi adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Nah, ini bagian yang bisa kita tiru, sabar dan sederhana. Olahraga di Laos itu olahraga tradisionalnya adalah katau. Nah, ini gambarnya seperti ini. Olahraga katau. Olahraga katau seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Kebiasaan tahun baru Laos disebut Bun Pai Mai. Makanan utamanya adalah nasi atau beras ketan. Seperti kita pernah merasakan makan beras ketan? Tentu sudah ya, nak. Nah, upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dan penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Ini upacara saibat.
Nah, agama mereka Buddha ya nak. Baik, selanjutnya kita akan mengunjungi negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Sangat terkenal Merlion yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, ini adalah gambarnya. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Nah, penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kebiasaan masyarakat Singapura jalan kaki untuk pergi kemana-mana. Nah, ini juga patut kita tiru. Sangat sehat ya nak kebiasaan mereka. Makanan yang digemari masyarakat Singapura adalah kepiting capai. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya kita akan berkunjung ke negara Thailand. Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati. Nah, Thailand pun adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, kenapa bagian tubuh yang paling dihormati? Nah, kemudian bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci, sehingga sering dinamakan dengan teh poci. Kita sering mendapatinya di negara kita ya nak. Di Thailand juga disajikan teh dengan diberikan susu dan rempah-rempah yang dinamakan Thai iced tea. Nah, ini adalah teh poci, gambar teh poci. Nah, ini ada minuman Thai iced tea. Nah, di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Bagaimana kehidupan dan budaya di Indonesia? Nah, Indonesia bentuk negaranya adalah republik. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden, ibu kota Jakarta. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, mata uang kita adalah rupiah, agama mayoritas adalah Islam. Julukan untuk Indonesia adalah Jamrut Khatulistiwa dan negara kepulauan. Suku terbesar adalah suku Jawa dan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, Ustazah berharap Ananda semakin paham. Dan sebagai latihannya, Ananda bisa melihat di buku tematik halaman 14, Ayo Menulis. Nah, di sana sudah dijelaskan, silakan Ananda memilih 2 negara ASEAN yang paling Ananda minati untuk dicari lebih dalam informasi tentang 2 negara tersebut dan tuliskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Tuliskan dalam diagram pen seperti yang ada di buku temanya dan silahkan kirim hasilnya kepada Ustazah ya nak. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.